Cina, ada Gunung Pelangi yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Ini beberapa fakta yang perlu kamu tahu soal gunung ajaib ini. Rainbow Mountain alias Gunung Pelangi. Itulah keajaiban alam yang berada di dalam wilayah Jianghe Dengxia Geological Park. Bukan sembarang gunung. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. KS Al-Fatir 35, 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. KS Al-Fatir 35, 27. Di China, ada Gunung Pelangi yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Ini beberapa fakta yang perlu kamu tahu soal gunung ajaib ini. Rainbow Mountain alias Gunung Pelangi. Itulah keajaiban alam yang berada di dalam wilayah Jianghe Dengxia Geological Park. Bukan sembarang gunung. Sesuai dengan namanya, gunung ini punya garis-garis berwarna-warni yang serupa pelangi. Pelangi ini memang ajaib. Bahkan gunung ini disebut dalam Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. KS Al-Fatir. Berikut ini fakta-fakta dari Gunung Pelangi yang kamu perlu tahu. 1. Dahulu adalah laut. Bentuk lanskap yang bergunung-gunung di Jianghe Dengxia, seperti yang kita lihat sekarang. Ternyata dulunya adalah laut. Usianya diperkirakan sudah mencapai jutaan tahun. 6 juta tahun yang lalu, dataran ini berupa laut. Lama-lama, air turun, datarannya naik. Jati permukaan yang kita lihat sekarang adalah dasar laut, terbentuk akibat letusan gunung berapi lapisan. Tanah yang berwarna-warni di gunung ini diperkirakan terbentuk dari letusan gunung berapi bawah laut yang sudah terjadi jutaan tahun silam. Letusan ini tak hanya berlangsung sekali, tetapi berkali-kali. Juta tahun yang lalu, ada letusan gunung berapi. Zat-zat di dalam bumi keluar semua. Ada kalsium, besi, tembaga. Setiap letusan gunung berapi membawa material logam dan mineral yang berbeda-beda. Ada material tanah yang mengandung kalsium, sulfur, besi, dan juga tembaga. Gunung berapi meletus, di dalamnya zat besi keluar. Besi berkarat jati warna merah. Meletus lagi, zat tembaga keluar. Warna jati hijau, meletus lagi. Lalu campur-campur, sesuai dengan namanya. Gunung ini punya garis-garis. Ayat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya berwarna-warni yang serupa pelangi? Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Gunung Pelangi ini memang ajaib. Bahkan gunung ini disebut dalam Al-Quran Surat Al-Fatir. Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Lapisan tanah yang berwarna-warni di gunung ini diperkirakan terbentuk dari letusan gunung berapi bawah laut yang sudah terjadi jutaan tahun silam. Letusan ini tak hanya berlangsung sekali, tetapi berkali-kali. 1 juta tahun yang lalu, ada letusan gunung berapi. Zat-zat di dalam bumi keluar semua. Ada kalsium, besi, tembaga. Tiap warna garis gunung mengandung logam dan mineral. Setiap letusan gunung berapi membawa material logam dan mineral yang berbeda-beda. Ada material tanah yang mengandung kalsium, sulfur, besi, dan juga tembaga. Gunung berapi meletus, di dalamnya zat besi keluar. Besi berkarat jati warna merah. Meletus lagi, zat tembaga keluar. Warna jati hijau. Meletus lagi, lalu campur-campur jati hitam. Makanya jati warna-warni. Ditemukan secara tidak sengaja. Kecantikan Gunung Pelangi China ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga setempat. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, awalnya ada orang yang berjalan-jalan ke area gunung ini kemudian menemukan pemandangan cantik sekali. Nama Gunung Pelangi baru mulai naik daun di awal tahun 2000-an.
Fotonya yang cantik pun banyak beredar sehingga mengundang orang untuk datang ke sini. Dulu gratis, sekarang bayar. Sebelum terkenal seperti sekarang. Untuk masuk ke area Gunung Pelangi, traveler tidak akan dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Namun sekarang, kawasan Gunung Pelangi sudah dikelola jadi objek wisata yang sangat bagus dan tertata rapi. Per orang, traveler harus membayar sekitar 95 yuan atau setara 200.000 rupiahan 75 yuan untuk tiket masuk. Sisanya 25 yuan digunakan untuk naik bus keliling wilayah. Jange Dangxia Scenic Spot ditetapkan sebagai World Heritage List UNESCO. Akhirnya, Jange Dangxia Scenic Spot ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage pada tahun ke-2010 kini. Wisatawan dari berbagai penjuru Cina maupun turis mancanegara datang berkunjung ke sini. Tapi sayang, warna yang tampak saat itu tidak begitu pelangi. Rupanya ini ada pengaruhnya juga dengan curah hujan di wilayah itu. Jika malam sebelumnya turun hujan dan esoknya cerah, maka warna-warni Gunung Pelangi akan makin keluar. Berarti hari itu bukan hari keberuntungan rombongan kami. Terlepas dari itu, keajaiban alam ini membuktikan bahwa Allah memang Maha Kuasa. Dia adalah Sang Maha Pencipta, menciptakan yang ada dari yang tiada. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah ia. Traveler yang ingin mengagumi ciptaan Allah ini bisa langsung berkunjung ke Jange Dangxia Geological Park. Tiket masuk destinasi ini dibanderol seharga 95 yuan, 200.000 rupiahan, 75 yuan untuk tiket masuk. Sementara 20 yuan sisanya untuk naik bus di dalam area Taman Nasional.